Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Di masa pandemi ini, kita harus selalu menjaga kesehatan. Tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga kita harus tetap menerapkan 3M. Menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak aman. Oke, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Benvika Arlianda Yudika. Saya dari program studi D3 Teknologi Bandara Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kampanye mengenai anti korupsi. Baiklah, mari kita mulai kampanye kita. Let's go. Di sini saya akan memulai kampanye kita mengenai anti korupsi pada kali ini. Namun sebelumnya saya ingin bertanya, apa sih itu korupsi? Ya, korupsi adalah tindakan dengan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan yang sepihak. Jadi pada intinya korupsi adalah tindakan yang dilakukan demi mencapai keuntungan pribadi maupun keuntungan kelompoknya sendiri, dan itu merugikan banyak orang. Korupsi merupakan masalah yang sangat serius dikarenakan membawa dampak yang sangat besar. Tidak hanya dampak di bidang ekonomi saja, melainkan di bidang-bidang lain pun korupsi juga membawa dampak yang buruk. Lalu, apa sih itu anti korupsi? Anti korupsi adalah sikap dan perilaku yang tidak mendukung dengan adanya upaya yang bisa merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Dengan kata lain, anti korupsi merupakan sikap yang menentang dari tindakan korupsi itu. Lalu, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan korupsi itu bisa terjadi? Faktor-faktor yang menyebabkan korupsi itu yaitu dari internal pelaku korupsi itu sendiri dan juga kondisi lingkungan yang memungkinkan bagi para pelaku korupsi untuk melakukan korupsi. Jadi, secara garis besar, penyebab korupsi bisa dijadikan menjadi dua kelompok, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Ya, kita telah mengetahui apa saja faktor-faktor yang bisa menyebabkan korupsi itu terjadi. Lalu bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah tersebut? Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk memberantas korupsi. Yang pertama yaitu pemberian hukuman berat kepada para pelaku korupsi. Dengan pemberian hukuman berat, ini akan menimbulkan efek jera sehingga para pelaku korupsi tidak melakukan korupsinya lagi. Lalu yang kedua yaitu membangun supremasi hukum yang kuat. Sangat diperlukan pembangunan supremasi hukum yang kuat. Dengan begitu, para penegak hukum tidak tebang pilih dalam mengadili. Selanjutnya yaitu menciptakan pendidikan anti korupsi. Upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan harus dilaksanakan. Karena tidak bisa dipungkiri, pendidikan merupakan wahana yang sangat strategis untuk membina generasi muda supaya menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan. Lalu yang terakhir yaitu pembekalan pendidikan religi. Semua agama mengajarkan kebaikan. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan untuk berbuat merugikan orang lain seperti korupsi ini. Ya, kita telah mengetahui apa itu korupsi, apa itu anti korupsi, apa saja faktor-faktor yang bisa menyebabkan korupsi itu terjadi. Dan juga kita pun juga mengetahui bagaimana cara kita untuk memberantas korupsi tersebut. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berupaya untuk menanamkan sifat anti korupsi serta menerapkan di kehidupan kita sehari-hari seperti disiplin, selalu jujur dalam perkataan maupun perbuatan, dan bertanggung jawab kapanpun dan dimanapun.
Dengan begitu, korupsi bisa diberantas. Ya, semoga apa yang telah saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi penonton semua. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Benvika Arliando pamit. See you next time.